Assalamualaikum anak-anak, ya ketemu lagi dengan Pak Edi. Ya, kali ini kita juga akan belajar materi SKI. Pertemuan kedua kita setelah kemarin kita belajar bab 1 pertemuan pertama, upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. 2 poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama dalam bidang keagamaan, yang kedua adalah dalam bidang sosial. Pagi ini kita akan belajar 2 poin berikutnya, yaitu membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari? Ya, mari simak materi yang akan Mbak diberikan. Ya, cara yang pertama Rasulullah dalam membina ekonomi masyarakat Madinah, yaitu beliau memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam untuk menggarap lahan milik sahabat lainnya. Dalam ini kaum Ansor memiliki lahan, beliau membagi atau menggarap lahan, digarap dari kaum Muhajirin, menggarap lainnya kaum Ansor. Sehingga melalui pekerjaan ini penggarap dengan pembagian hasil panennya yang kita dengar istilah dengan muzaroah dan mukabaro. Itu ya, bagi hasil. Punya lahan sama yang menggarap, nanti kalau panen dibagi hasilnya. Itu. Yang kedua, Rasulullah melakukan pemerataan kepemilikan lahan. Setelah beliau menetap di Madinah, lahan yang belum tergarap, ya, di luar kota, di pinggiran kota Madinah milik kaum Ansor itu beliau kasihkan untuk dibagi rata. Ya, artinya pertanian dimajukan beliau. Pemerataan lahan untuk pertanian beliau ratakan. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga beliau mendirikan pasar. Anak-anak, ini penting sekali buat kita. Kita contoh. Rasulullah dalam hijrah yang beliau dirikan pertama kali itu masjid, tapi yang kedua adalah pasar. Karena apa? Di pasar terjadi transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Di situ terjadi perputaran uang, yang pertaniannya bisa dijual di pasar, yang pedagang memiliki komoditi lain juga bisa untuk dilakukan transaksi keuangan di situ. Akhirnya keekonomian memutar di situ. Yang ketiga Rasulullah, ya ini beliau membangun pasar di situ. Ketiga Rasulullah mendirikan Baitul Mal, ya. Baitul Mal ini berfungsi untuk mengatur distribusi pembagian zakat, infak dan sedekah. Ini bisa kita contoh di negara kita banyak sekali Baitul Mal, ya. Ada milik pemerintah, milik organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini kita manfaatkan. Solusinya, Islam sudah memberikan solusi bahwa kemiskinan itu bisa diatasi dengan sistem ekonomi zakat, infak dan sedekah itu. Tapi dengan syarat pengelolaannya dengan baik, itu ya. Dan yang kelima anak-anak, Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun, ya, 1 dirham emas per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah juga menerapkan biaya masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Ini seperti cukai, ya, cukai biaya masuk. Barang dari keluar Madinah kok masuk ke Madinah, beliau memberikan pajak biaya masuk sekaligus melindungi barang lokal milik penduduk Madinah. Artinya apa? Penduduk Madinah tidak kalah bersaing dengan produk dari luar Madinah. Itu ya, itu bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya poin yang keempat, ini juga sekaligus poin terakhir anak-anak, beliau membina dalam bidang pertahanan. Ini ya, pada dasarnya Rasulullah itu cinta damai anak-anak. Ya, beliau tidak menyukai kekerasan dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah itu berperang atau melakukan pertahanan itu untuk menghalau gangguan atau ancaman dari kaum lain. Apalagi setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah,
beliau masih diserang oleh kaum-kaum kafir Quraisy dari Mekah. Ya, sehingga Rasulullah membentuk satuan-satuan tentara, diantaranya dipimpin oleh pasukan dari sahabat beliau Sayyidina Hamzah, ada sahabat Ubaidi bin Haris, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat Rasulullah ada di Madinah, ada beberapa perang yang beliau alami, ya. Di antaranya itu ada perang Badar anak-anak, ya. Ini perang Badar, ada perang Uhud serta perang Khandaq ini ya. Ini keterangan ini nanti bisa kalian baca macam-macam perang ini di halaman 18 sampai 19 buku kalian. Seperti itu anak-anak ya. Materi singkat dari Pak Hedi, semoga bermanfaat bagi Pak Hedi juga bagi kalian semuanya ya.